Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel Journey Wealth. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah instrumen investasi, yaitu reksadana. Jika Anda baru mengenal investasi atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang reksadana, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kami akan memberikan panduan awal tentang reksadana, termasuk definisi, cara kerja, manfaat, risiko, dan tips untuk memulai investasi Anda. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Apa itu reksadana? Reksadana adalah sebuah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Wadah ini dikelola oleh seorang manajer investasi profesional atau tim manajemen investasi yang bertugas untuk mengelola portofolio investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan strategi investasi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, reksadana membuat kesempatan investasi yang lebih terjangkau bagi investor individu dengan dana yang terbatas. Seorang investor dapat membeli sejumlah unit reksadana dengan jumlah dana yang relatif kecil, dan dana tersebut akan digabungkan dengan dana dari investor lain untuk membentuk sebuah portofolio investasi yang lebih besar dan terdiversifikasi. Manajer investasi bertanggung jawab untuk mengelola portofolio reksadana sesuai dengan strategi investasi yang telah ditetapkan. Mereka melakukan analisis pasar dan pengambilan keputusan investasi untuk memaksimalkan hasil investasi sesuai dengan tujuan dan risiko yang telah ditetapkan. Bagaimana reksadana bekerja? Reksadana bekerja dengan cara mengumpulkan dana dari investor individu atau institusi dan menginvestasikannya dalam portofolio yang telah ditentukan. Manajer investasi bertanggung jawab untuk memilih aset-aset yang sesuai dengan strategi investasi reksadana tersebut. Investor mendapatkan keuntungan dari kinerja portofolio secara proporsional dengan jumlah investasi mereka. Untuk lebih detailnya sebagai berikut. Pertama, pengumpulan dana. Reksadana mengumpulkan dana dari berbagai investor individu atau institusi. Investor ini membeli unit reksadana dengan menyetor sejumlah uang ke dalam dana tersebut. Dana yang terkumpul dari investor ini akan digunakan untuk membeli berbagai aset sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan. Kedua, portofolio investasi. Setelah mengumpulkan dana, manajer investasi akan menggunakan uang tersebut untuk membangun portofolio investasi. Portofolio ini bisa berisi berbagai aset seperti saham, obligasi, pasar uang, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan dari pembentukan portofolio ini adalah untuk mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau kombinasi keduanya. Ketiga, manajemen investasi. Manajer investasi adalah individu atau tim profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio investasi reksadana. Tugas mereka termasuk memilih aset yang akan dibeli, menjual aset yang tidak menguntungkan, melakukan analisis risiko, dan membuat keputusan investasi yang cerdas berdasarkan informasi pasar terkini dan strategi investasi yang telah ditetapkan. Keempat, pembagian unit. Dana yang diinvestasikan oleh investor di reksadana dibagi menjadi unit-unit. Setiap investor akan memiliki sejumlah unit sesuai dengan jumlah uang yang mereka investasikan dan nilai bersih aset atau NAB per unit pada saat pembelian. NAB ini biasanya dihitung setiap hari dan mencerminkan nilai total aset bersih dana dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Kelima, distribusi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi seperti dividen, bunga, atau kenaikan harga aset akan didistribusikan kepada pemegang unit reksadana. Distribusi ini biasanya dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai atau reinvestasi ke dalam dana untuk pembelian lebih banyak unit. Keenam, biaya dan pajak. Investasi dalam reksadana juga melibatkan biaya dan pajak. Biaya-biaya ini termasuk biaya pengelolaan, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Pajak yang dikenakan tergantung pada jenis investasi dan kebijakan pajak yang berlaku di negara Anda. Ketujuh, pengambilan dana. Investor memiliki fleksibilitas untuk menarik investasinya dari reksadana sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa dilakukan dengan menjual unit reksadana kembali ke manajer investasi dengan harga yang mencerminkan nilai bersih aset saat itu. Jenis-jenis reksadana.
Tentu berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis reksadana. Pertama, reksadana saham. Reksadana saham menginvestasikan dana investor dalam saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Portofolio reksadana saham umumnya terdiri dari berbagai saham dari berbagai sektor industri. Reksadana saham cenderung memiliki potensi pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang, namun juga rentan terhadap volatilitas pasar saham. Kedua, reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Reksadana obligasi menginvestasikan dana investor dalam obligasi pemerintah atau perusahaan. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Reksadana obligasi cenderung memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi. Mereka umumnya dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan reksadana saham, tetapi juga memiliki potensi pengembalian yang lebih rendah. Ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran atau sering disebut juga reksadana gabungan menginvestasikan dana investor dalam campuran saham dan obligasi. Portofolio reksadana campuran dapat memiliki proporsi yang bervariasi antara saham dan obligasi tergantung pada tujuan investasi dan strategi manajer investasinya. Reksadana campuran dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan pendapatan tetap. Keempat, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang menginvestasikan dana investor dalam instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito berjangka, surat berharga komersial, atau obligasi jangka pendek. Reksadana pasar uang biasanya dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih aman dan likuiditas yang tinggi. Mereka cocok untuk investor yang mencari tempat untuk menyimpan dana dengan jangka waktu pendek dan dengan risiko yang lebih rendah. Setiap jenis reksadana memiliki karakteristik, risiko, dan potensi pengembalian yang berbeda. Pemilihan jenis reksadana yang tepat harus sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi individu. Penting untuk melakukan riset dan memahami secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam reksadana tertentu. Manfaat reksadana. Investasi dalam reksadana memiliki beberapa manfaat, antara lain: pertama, diversifikasi portofolio. Salah satu manfaat utama dari investasi dalam reksadana adalah kemampuannya untuk diversifikasi portofolio. Reksadana menginvestasikan dana dari berbagai investor ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Dengan melakukan diversifikasi, risiko investasi dapat dikurangi karena keuntungan atau kerugian dari satu aset dapat diimbangi oleh kinerja yang baik dari aset lainnya. Misalnya, jika saham dalam portofolio reksadana mengalami penurunan nilainya, maka potensi kerugian dapat dikurangi oleh kinerja positif dari obligasi atau aset lainnya dalam portofolio. Kedua, akses ke manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio investasi. Manajer investasi bertanggung jawab untuk menganalisis pasar, memilih aset yang tepat, dan mengelola portofolio sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan. Akses ke manajer investasi profesional ini dapat menjadi nilai tambah bagi investor yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan investasi secara mandiri. Ketiga, likuiditas. Reksadana umumnya memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, yang berarti investor dapat membeli atau menjual unit reksadana dengan relatif mudah. Ini berbeda dengan beberapa jenis investasi lainnya, seperti investasi dalam properti atau saham individual, di mana proses jual-beli mungkin memerlukan waktu yang lebih lama atau biaya transaksi yang lebih tinggi. Likuiditas yang tinggi memungkinkan investor untuk mengakses dana mereka dengan cepat jika diperlukan. Keempat, skalabilitas. Investasi dalam reksadana memungkinkan investor untuk memulai dengan jumlah investasi yang relatif kecil dan menambah investasi mereka seiring waktu. Ini membuat reksadana menjadi pilihan yang cocok untuk investor pemula atau mereka yang ingin memulai investasi dengan modal terbatas. Investor dapat memilih untuk berinvestasi secara rutin dengan membayar pembelian unit reksadana secara berkala yang dikenal sebagai program investasi berkala atau dollar cost averaging yang membantu dalam membangun portofolio secara bertahap tanpa harus mengeluarkan jumlah dana yang besar secara sekaligus. Dengan memahami manfaat-manfaat tersebut, investor dapat memutuskan apakah investasi dalam reksadana sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Dalam setiap keputusan investasi, penting untuk melakukan riset yang cermat dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan jika diperlukan. Risiko reksadana. Meskipun memiliki manfaat, investasi dalam reksadana juga melibatkan risiko seperti: pertama, risiko pasar.
Risiko pasar adalah risiko bahwa nilai investasi Anda akan berfluktuasi karena perubahan kondisi pasar. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti volatilitas pasar saham, perubahan suku bunga, kondisi ekonomi global, atau faktor politik. Meskipun diversifikasi portofolio dapat membantu meredakan risiko ini, tetapi tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Kedua, risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika penerbit obligasi, jika investasi dalam reksadana obligasi, gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga atau mengembalikan pokok obligasi. Meskipun obligasi pemerintah dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada obligasi korporasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa penerbit akan memenuhi kewajibannya sepenuhnya. Ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Anda mungkin kesulitan menjual unit reksadana Anda dengan cepat dan dengan harga yang wajar. Ini terutama berlaku untuk reksadana yang menginvestasikan dalam aset yang kurang likuid, seperti saham kecil yang tidak likuid atau obligasi korporasi dengan volume perdagangan rendah. Jika Anda perlu menarik investasi Anda dalam situasi darurat, risiko likuiditas ini dapat menjadi masalah. Keempat, risiko manajemen. Meskipun reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional, risiko manajemen masih ada. Kinerja portofolio dapat dipengaruhi oleh keputusan investasi yang salah dari manajer investasi, perubahan strategi investasi yang tidak berhasil, atau perubahan personel kunci dalam tim manajemen. Meskipun risiko ini tidak selalu dapat dihindari, melakukan riset yang cermat tentang rekam jejak manajer dan strategi investasi dapat membantu mengurangi risiko ini. Kelima, risiko mata uang untuk reksadana internasional. Jika Anda berinvestasi dalam reksadana yang memiliki eksposur ke mata uang asing, Anda juga menghadapi risiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi Anda, baik positif maupun negatif, tergantung pada pergerakan mata uang asing terhadap mata uang dasar Anda. Penting untuk diingat bahwa semua investasi memiliki risiko, dan tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas dari risiko. Namun, dengan memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam reksadana dan dengan melakukan riset yang cermat sebelum berinvestasi, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan meminimalkan risiko tersebut. Tips untuk memulai investasi dalam reksadana. Jika Anda tertarik untuk memulai investasi dalam reksadana, berikut adalah beberapa tips yang mungkin berguna. Pertama, tentukan tujuan investasi Anda. Sebelum Anda memulai investasi dalam reksadana, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan investasi Anda. Pertimbangkan apakah Anda ingin menginvestasikan dana untuk tujuan jangka pendek seperti pembelian rumah atau liburan, atau apakah Anda berinvestasi untuk pensiun atau pendidikan anak-anak Anda. Tujuan investasi yang jelas akan membantu Anda memilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan periode investasi Anda. Kedua, lakukan riset. Sebelum Anda memilih reksadana untuk diinvestasikan, penting untuk melakukan riset menyeluruh tentang berbagai jenis reksadana yang tersedia. Tinjau berbagai kategori reksadana seperti saham, obligasi, campuran, dan pasar uang, serta bandingkan biaya, kinerja historis, dan strategi investasi masing-masing. Anda juga dapat memperhatikan faktor-faktor seperti reputasi manajer investasi dan ukuran dana. Ketiga, konsultasikan dengan penasihat keuangan. Jika Anda merasa membingungkan atau memerlukan saran tambahan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau konsultan investasi. Penasihat keuangan dapat membantu Anda menganalisis profil risiko Anda, menentukan tujuan investasi yang realistis, dan memberikan saran tentang reksadana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Keempat, mulai dengan investasi kecil. Salah satu keuntungan dari investasi dalam reksadana adalah Anda dapat memulai dengan investasi yang relatif kecil. Anda tidak perlu memiliki jumlah dana yang besar untuk memulai. Mulailah dengan menetapkan jumlah investasi yang sesuai dengan anggaran Anda, dan tambahkan lebih banyak dana seiring waktu saat Anda mampu. Kelima, pantau dan evaluasi investasi Anda. Setelah Anda melakukan investasi dalam reksadana, penting untuk terus memantau kinerja portofolio Anda. Perhatikan bagaimana kinerja investasi Anda terhadap tujuan investasi yang telah Anda tetapkan dan beradaptasi dengan perubahan situasi keuangan atau tujuan investasi Anda. Evaluasi secara berkala. Apakah reksadana yang Anda pilih masih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Anda? Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat memulai investasi dalam reksadana dengan lebih percaya diri dan efektif. Ingatlah bahwa investasi merupakan perjalanan panjang, dan konsistensi serta disiplin dalam mengelola investasi Anda sangatlah penting. Itulah panduan singkat kami tentang reksadana.
Meskipun investasi dalam reksadana memiliki risiko, dengan pengetahuan dan perencanaan yang tepat, Anda dapat memanfaatkan manfaat investasi jangka panjang. Jangan ragu untuk menjelajahi lebih lanjut dan memulai perjalanan investasi Anda sendiri. Bila teman-teman memiliki pandangan atau komentar, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.